Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Alif Nur Aulia dari Fakultas Humaniora Prodi Sastra Inggris. Di sini saya akan menjabarkan atau menjelaskan mengenai resum materi dari PPAK hari pertama dan kedua. So, let's check this out. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan mengenai resum materi PPAK D1 dan D2. Sebelum saya menjelaskan materinya, saya akan membacakan atau menjelaskan dulu dari visi misi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang atau Ulul Albab. Visinya yaitu terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Misinya mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab, menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan dan berdaya sains tinggi seperti 1. Kedalaman spiritual, 2. Keagungan akhlak, 3. Kekuasaan ilmu, 4. Kematangan profesional. Adapun 7 fakultas yang ada di UIN Malang yaitu 1. Tarbiyah ilmu keguruan, 2. Syariah, 3. Ekonomi, 4. Psikologi, 5. Humaniora, 6. Teknologi, 7. Kedokteran dan ilmu kesehatan. Dan adapun integrasi kelembagaannya yaitu 1. Memadukan pendidikan tinggi dengan pesantren integrasi keilmuan, 2. Memadukan antara sains dan Islam. Dan pembelajarannya ada 8 semester yang kurang lebih terdiri dari 150 sampai 160 SKS yang harus diselesaikan. Kemudian penelitian baik itu skripsi maupun riset lainnya, pengabdian masyarakat atau yang disebut PKL, ujian komprehensif, ujian skripsi yudisium, wisuda. Adapun mata kuliahnya yaitu 1. Matkul dasar, 2. Matkul keislaman, 3. Matkul fakultas, 4. Matkul bahasa, 5. Matkul filsafat, 6. Matkul rumpun program studi. Nah, di sini adapun penjelasan dari orang-orang yang memiliki mental spiritual. 1. Berpikir ilmiah, 2. Berpikir positif, 3. Harus kreatif. Masing-masing berpikir ilmiah, berpikir positif, harus kreatif itu ada penjelasannya, yaitu yang berpikir ilmiah harus melakukan transformasi gaya belajar dari tingkat SLBH sampai modal pola belajar di perguruan tinggi. Karena itu harus berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah pada hakikatnya adalah berpikir yang selalu dilandasi dengan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan keagamaan. Berpikir ilmiah harus didasari karena itu adalah masyarakat yang berilmu. Berpikir positif, selalu berperilaku positif. Berperilaku positif indikatornya yaitu bicara sopan, berpenampilan sopan, berpakaian sopan, dan berucap sopan. Harus kreatif, selalu tampil dalam memerankan diri di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai kemampuannya, dengan berbagai macam kreativitasnya untuk bisa mengembangkan kreativitas mahasiswa. Selanjutnya, kegiatan unit kemahasiswaan yang ada di UIN Malang. 1. UKM Simfoni, 2. Resimen Mahasiswa, 3. Pramuka, 4. HTQ atau Tahfidz, 5. UKM Seni Religius. Adapun kelulusan S1, yaitu skor minimal 250 poin, serta menyertakan SKKM. Beasiswa mahasiswa yaitu prestasi akademik lomba dan IPK tinggi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai Dema UIN Malang. Apa sih Dema UIN Malang itu? Dewan UIN Malang atau yang disebut dengan Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA adalah organisasi intrakampus atau OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA universitas itu apa? Yaitu 1. Sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. 2. Sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas.
Adapun tugas-tugasnya yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. 3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Ada 6 kementerian dalam DEMA, yaitu 1. Kementerian Dalam Negeri, 2. Kementerian Luar Negeri, 3. Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik, 4. Kementerian Agama, 5. Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, 6. Kementerian Komunikasi dan Informasi. Dan di setiap kementerian tadi sudah saya jelaskan di bawahnya. Dan program kerja DEMA apa saja? Yaitu 1. Sahabat Desa, yang bertujuan untuk ingin memunculkan, meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap masyarakat sekitar yang nantinya akan dikolaborasikan dengan mitra-mitra yang dalam organisasi mahasiswa UIN Malang. 2. Sapa Sekolah, tujuannya ingin membantu memberikan hal kepada kampus, mempromosikan kepada sekolah yang ada di Malang Raya dengan memberikan pelatihan terkait kepemimpinan dan terkait keorganisasian. Hal yang terpenting adalah terkait pembangunan kinerja dalam satu tim. 3. Program kerja yang berkaitan dengan sosial, hukum, dan politik akan memiliki program kerja yaitu ring parlementer untuk berdiskusi dengan para pemimpin yang ada dalam birokrat Republik Indonesia. Kita akan membahas Senat Mahasiswa atau SEMA. Apa sih itu? Adalah organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengoordinasi DEMA, UKM, dan HMC. Adapun visinya yaitu terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif transformasi, kolaboratif progresif, berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi profesionalitas. Dan tugas SEMA, yaitu 1. Mengawasi dan mengontrol DEMA-U, 2. Memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA-U, 3. Memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. 4. Memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan. 5. Mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA-U. 6. Merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN Malang. 7. Mengesahkan peraturan DEMA-U. 8. Menjadi mitra kerja DEMA-U dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Dan kemudian wewenang SEMA-U. Ada 8 wewenang SEMA-U, yaitu 1. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. 2. Menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. 3. Memberikan mandat untuk melaksanakan pemilwa. 4. Mengawasi pelaksanaan hasil sidang SEMA-U. 5. Mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA-U. 6. Turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan tingkat universitas. 7. Menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. 8. Memberikan peringatan atau memorandum kepada DEMA-U. Nah, di sini menjelaskan tentang komisi-komisi SEMA-U. Ada komisi A, yaitu tentang mengadvokasi seluruh mahasiswa UIN Malang, entah itu terkait perkuliahan maupun terkait UKT, dan bisa juga mengadvokasi fasilitas-fasilitas yang ada di UIN Malang. 2. Komisi B, mengawal teman-teman Ormawa di seluruh UIN Malang, entah itu dari HMJ, DEMA, maupun UKM.
3. Komisi C, membuat peraturan organisasi dan juga administrasi, entah itu peraturan format surat maupun LPC. 4. Komisi D, lebih ke alat publikasi terkait apa aja kerja-kerja yang ada di Senat Mahasiswa UIN Malang. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Ada 3 kekuatan pengubah dunia. Adalah kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Kemudian peran dan peluang UIN. Apa saja? Yaitu ada 4. 1. Arus utama pengembangan teknologi digital. 2. Link dan merge dengan sektor industri. 3. Menjadi kekuatan sosio-teknopreneur. 4. Epicentrum ajaran agama inklusif. Kemudian, cara menjadi generasi unggul, yaitu 1. Keagungan moral dan spiritual. 2. Gandrung ilmu pengetahuan. 3. Memiliki digital quotient. 4. Kesalehan atau peduli sosial. Barang siapa yang mau kuasai dunia harus dengan ilmu. Mau kuasai akhirat harus dengan ilmu. Kalau mau keduanya, maka kuasailah dengan ilmu. Kita harus mempunyai kecerdasan emosional, tidak hanya kecerdasan digital. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang moderasi beragama di Islam. Apa sih moderasi dalam Islam itu? Kalau menurut definisi moderasi, yaitu secara etimologis, wasatiyah berarti jalan tengah, posisi tengah, berkeadilan. Secara terminologi, yaitu pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi, dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio atau logika, teks serta konteks. Menurut dasar teologi, yaitu Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143, beberapa hadis dalam Sahih Bukhari, legal opinion of the jurists and Muslim scholars. Lalu, kenapa moderasi relevan dan urgent di Indonesia? Karena 1. Karakter Islam sebagai agama rahman lil alamin, yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. 2. Historisitas Islam di Indonesia atau masuknya Islam ke Nusantara via dakwah, not war. 3. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni atau akar tradisi Hindu, Buddha, dan lain-lain. 4. Ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Di sini penjelasan mengenai Middle Eastern and Global Issue. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia, serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti 1. Konflik Palestina versus Israel. 2. Aliansi politik Arab-Amerika. 3. Oil atau economic interest. 4. Political despotism and hypocrisy. Mahasiswa UIN Malang, yaitu 1. Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendiseminasi agenda moderasi. 2. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. 3. Mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Itu dia penjelasannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.